Bab 346. Wang Meng. Wang Meng menatap Long Chen dengan tidak percaya, tidak mengharapkan reaksi seperti itu darinya. Bukankah Ning Senji dan Wu De mengatakan bahwa Long Chen menyukai wanita cantik? Bukankah mereka bilang dia menyukai wanita cantik? Mungkinkah dia tidak cukup cantik? Untuk sesaat, Wang Meng merasakan kepercayaan dirinya menjadi tanah. Long Chen tidak bisa diganggu dengan Wang Meng, dan pergi. Tunggu sebentar. Wang Meng menghentikan Long Chen lagi. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Long Chen sedikit menyipitkan matanya, menatap Wang Meng. Wang Meng mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu menggertakku hanya karena kamu lebih kuat dariku? Jika saya adalah seseorang yang lebih kuat dari Anda, dan saya berbicara dengan Anda seperti ini, apakah Anda berani menggertak saya? Jadi kamu hanya sampah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, tidak tahu malu. Saya biasanya tidak memukul wanita, tetapi trik kecantikan yang digunakan oleh musuh adalah pengecualian, kata Long Chen sambil tersenyum. Trik kecantikan. Wang Meng terkejut. Segera, rasa frustrasi di hatinya menyebar. Karena pria ini menyebutkan trik kecantikan, itu berarti dia mengakui bahwa dia tampan. Segera, Wang Meng berkata, ketika saya datang ke sini, saya langsung memberitahu Anda bahwa Tuan Yao adalah guru saya tidak membohongi Anda. Saya juga memberitahu Anda secara langsung bahwa saya ingin Anda mengajari alkimia guru saya. Saya berbicara dengan Anda dengan jujur, namun Anda mencekik saya. Ini, Long Chen tercengang. Untuk sesaat, dia merasa agak tidak berdaya. Apakah dia benar-benar akan membunuh gadis ini karena masalah sepele seperti itu? Jelas, itu tidak mungkin. Tuan Long, maksudku tidak ada salahnya. Jika Anda tidak setuju, saya akan mengikuti Anda sampai hari Anda melakukannya. Ekspresi Wang Meng tegas. Apakah kamu mengatakan kamu akan melakukan apa saja agar aku mengajari gurumu? Long Chen menatap Wang Meng. Tentu saja tidak, saya memiliki prinsip saya, Wang Meng segera menjawab. Kalau begitu tolong ambil prinsipmu dan menjauhlah dariku. Jika saya tidak salah, mereka pasti telah memberitahu Anda bahwa saya tertarik pada kecantikan, jadi itulah mengapa Anda muncul di hadapan saya, bukan? Long Chen menatap Wang Meng. Wang Meng mengangguk. Bukankah itu benar? Jadi, Anda tahu apa yang saya minati? Long Chen dengan sengaja mencondongkan tubuh ke arah Wang Meng, mengukurnya. Wang Meng merasa tidak nyaman di mana-mana tetapi harus mempertahankan sikap tenang. Namun, Wang Meng tidak menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Long Chen mengulurkan tangan dan memeluk Wang Meng. Wang Meng didorong ke dinding, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kamu, pergi. Wang Meng mengatupkan giginya. Jika Anda ingin saya setuju, Anda harus menawarkan sesuatu. Anda tidak dapat mengharapkan saya untuk mempercayai semuanya hanya berdasarkan kata-kata Anda. Kau terlalu naif. Long Chen berkata dengan senyum tipis. Apa yang kamu inginkan? Wang Meng bertanya. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Long Chen mengulurkan tangan dan meraihnya dengan sembarangan. Ah, kamu bajingan. Wang Meng, diliputi rasa malu, mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Long Chen. Tapi Long Chen tidak bergerak, dia juga tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Anda dipersilakan untuk mencoba memukul saya dengan tamparan itu. Kamu benar-benar bajingan. Wang Meng tiba-tiba berjongkok, menyelinap keluar dari tangan Long Chen, dan bergegas pergi. Melihat tingkah laku Wang Meng, Long Chen mengira dia akhirnya akan pergi. Saya pikir dia adalah sesuatu yang tangguh, tapi hanya itu saja. Long Chen bergumam, berencana pulang. Tapi gumamannya didengar oleh Wang Meng. Wang Meng tiba-tiba berhenti di jalurnya, benar, saya sudah dimanfaatkan. Jika aku menyerah begitu saja seperti ini, bukankah aku akan benar-benar merugi? Lebih penting lagi, jika dia kembali begitu saja, kondisi menunda pernikahannya yang telah disepakati Ning Senji juga akan digagalkan. Dia benar-benar tidak ingin menikahi Ning Senji. Dengan pemikiran itu, Wang Meng dengan tajam berbalik dan melangkah kembali ke arah Long Chen. Long Chen, terkejut, hanya menatap Wang Meng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Meng berkata dengan tegas, saya, Wang Meng, bukan orang biasa. Saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan, dan saya jelas bukan wanita yang akan melakukan apapun untuk suatu tujuan. Namun, saya juga tidak mudah menyerah. Anda pikir Anda bisa mengacaukan saya, dan kemudian Anda akan setuju untuk mewariskan alkimia kepada Tuan Yao. Jika demikian, setujui satu syarat lagi dari saya dan mungkin saya akan menyetujui Anda sekali. Apa? Long Chen benar-benar bingung. Setuju untuk membantu saya menyingkirkan Ning Senji. Saya tidak ingin menikah dengannya, Wang Meng menuntut dengan tegas. Long Chen merasa frustrasi. Wang Meng ini, tidak hanya ingin dia lulus teknik alkimia untuk menguasai Yao tetapi juga ingin dia membantunya melarikan diri dari Ning Senji. Mengapa harus dia? Karena dia cantik dan memiliki sosok yang bagus. Nona Wang Meng,
Aku baru saja menggodamu tadi, hanya karena aku bosan. Sejujurnya, saya pasti tidak akan memberikan alkimia kepada Master Yao untuk Anda, apalagi membantu Anda. Kami baru saja bertemu secara kebetulan, tidakkah menurut Anda tuntutan Anda sedikit berlebihan? Long Chen bertanya sambil tertawa kecil. Jika kamu tidak setuju untuk membantuku, aku akan berkeliling memberitahu semua orang bahwa aku adalah wanitamu dan kamu telah meninggalkanku tanpa perasaan, kata Wang Meng dengan keras. Sebagai seorang bujangan, saya tidak takut bergosip lebih dari Anda, seorang gadis. Kamu lakukan sesukamu, Long Chen menanggapi dengan acuh tak acuh. Kamu hanya bajingan. Bajingan, kamu atau aku? Sepertinya kamu adalah orang yang melekat tanpa malu-malu, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Wang Meng ini tampak tajam, tetapi kata-katanya cukup naif. Wang Meng menarik napas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen, menanamkan ciuman tegas di bibirnya. Setelah ciuman itu, Wang Meng menarik wajahnya ke belakang dan berkata dengan tegas, itu uang muka. Bantu saja aku, dan setelah itu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, aku menepati janjiku. Long Chen menyentuh bibirnya, benar-benar tercengang. Jangan khawatir, mereka ingin aku menggunakan kecantikanku untuk menjebakmu, tapi aku sangat tidak menyukai mereka dan tidak ingin menggunakan itu. Kalau begitu, bukankah kamu menggunakan metode itu sekarang? Apakah kamu yakin kamu bukan badut yang mereka kirim untuk menghiburku? Long Chen menangis dan tertawa. Pah, kamu badut. Dalam satu kata, maukah Anda membantu saya atau tidak? Tidak akan membantu, Long Chen menolak dengan tegas. Kamu menciumku adalah pilihanmu sendiri. Saya dengan enggan menerimanya, jika Anda ingin lebih sering mencium saya setuju untuk tidak meminta pertanggungjawaban Anda karena merayu seorang pria tampan. Wang Meng sangat marah sehingga dia gatal untuk menggigitnya. Ayo, cium di sini lagi. Long Chen menunjuk bibirnya. Mentalitas Wang Meng hampir hancur saat dia mengambil kopernya dan segera pergi. Kali ini, dia benar-benar berjalan jauh. Long Chen tidak keberatan dan naik taksi untuk pergi. Namun, beberapa ratus meter jauhnya, Wang Meng memikirkan percakapannya dengan Long Chen dan tidak bisa menahan tawa. Si brengsek ini, sepertinya jauh lebih menarik daripada Ning Senji yang bodoh itu. Wang Meng berhenti di jalurnya dan perlahan berbalik, tapi sosok Long Chen tidak terlihat. Tapi Wang Meng sama sekali tidak terburu-buru, karena dia sekarang tahu alamat rumah Long Chen dan hampir pasti dia datang ke sini setiap hari. Keesokan paginya, Long Chen datang lebih awal ke rumah besar Xia. Tapi setibanya di sana, dia melihat Wang Meng bersandar di kopernya, benar-benar tertidur dan bahkan sedikit ngiler. Para pekerja yang lewat dengan rasa ingin tahu akan meliriknya beberapa kali. Lagi pula, seorang wanita cantik yang tidur di dekat koper di sepanjang pinggir jalan pasti akan membangkitkan rasa ingin tahu. Long Chen berjalan ke arah Wang Meng dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menendangnya tiba-tiba. Siapa yang menendangku? Wang Meng tersentak bangun dan tiba-tiba berdiri. Bab 347. Kamu ingin mati. Wang Meng berdiri dan, setelah menyadari itu adalah Long Chen, kemarahannya tidak mereda, sebaliknya, itu membakar lebih terang. Kamu brengsek, aku sudah berbaring di sini sepanjang malam hanya menunggumu, dan kamu benar-benar menendangku, aku akan melawanmu sampai mati. Wang Meng melemparkan pukulan ke arah Li Xiu. Boom! Pukulan itu bukan masalah sederhana, itu sedikit membengkokkan kekosongan itu. Karena bisa begitu dekat dengan orang-orang dari kuil Dewa Surgawi, dia bukanlah wanita biasa. Pukulan tunggal ini saja bisa mengguncang 1000 pound. Namun, tingkat kekuatan ini seperti cahaya lilin di hadapan Long Chen. Long Chen dengan santai mengangkat tangannya dan dengan mudah menangkap pergelangan tangan Wang Meng. Kekuatan Wang Meng segera dibatalkan, dan dia menjadi sangat lemah di depan Long Chen. Aduh. Wang Meng terkesiap kesakitan. Masih berani memukulku, kamu ingin mati. Long Chen menatap Wang Meng. Jika kamu bisa, bunuh saja aku. Wang Meng mengertakkan giginya, jika kamu tidak bisa membunuhku, aku akan berpegang teguh padamu. Jika kamu membunuhku, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Jadi bagaimanapun caranya kamu akan melekat padaku. Kecuali Anda setuju untuk mengajari saya sebagai murid Anda, kata Wang Meng. Saya belum pernah melihat seorang wanita yang sangat gigih seperti Anda. Aku tidak akan membunuhmu. Saya akan menelanjangi Anda dan melemparkan Anda ke jalan, biarkan semua orang menghargai sosok Anda yang mempesona. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kamu tidak akan berani. Wang Meng benar-benar terkejut. Lihat apakah aku berani. Long Chen dibuat seolah-olah untuk mengambil tindakan. Tapi Wang Meng tiba-tiba menjadi tenang, berdiri diam, dan memejamkan mata. Melihat ini, Long Chen cukup terkejut. Kamu tidak takut. Saya percaya pada intuisi saya memberitahu saya bahwa Anda adalah orang yang baik, jadi saya bertaruh Anda benar-benar tidak akan menelanjangi saya. Wang Meng berkata dengan serius. Long Chen kehilangan kata-kata sejenak,
dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Wang Meng. Dia tidak bisa membunuhnya, tidak bisa mengusirnya, dia seperti plester yang menempel. Long Chen tidak bisa diganggu dan langsung masuk ke lokasi konstruksi. Wang Meng menyeret kopernya, mengikuti di belakang Long Chen, tidak meninggalkan sisinya. Tak lama kemudian, Xia Ling tiba di lokasi. Dia berhenti ketika dia melihat Wang Meng mengikuti Long Chen, dan kemudian bertanya, "Long Chen, siapa ini?" Plester lengket guru ketiga kuil Dewa Surgawi Ning Senji, jebakan kecantikan, jangan pedulikan dia. Long Chen berkata sambil tertawa. Oh, oke. Xia Ling benar-benar mengabaikan Wang Meng, menoleh, dan mulai berbicara serius dengan Long Chen tentang gaya dekorasi untuk Great Xia Mansion. Wang Meng, diabaikan, merasa sangat frustrasi. Dia mengukur Xia Ling dari atas ke bawah dan menemukan bahwa wanita ini tidak kalah dengan dirinya baik dalam sosok maupun penampilan. Hal ini memicu rasa daya saing pada Wang Meng, dan dia sangat ingin melihat siapa yang lebih baik. Kakak perempuan, saya pikir Anda sangat tidak sopan. Wang Meng menatap Xia Ling. Xia Ling mengangkat alisnya, suamiku berkata untuk tidak mengganggumu, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Suamimu. Wang Meng berhenti sejenak dan kemudian dengan jijik berkata, saya pikir istri Long Chen akan lebih mengesankan. Sekarang sepertinya Anda hanyalah sebuah vas yang hanya tahu cara mendengarkan seorang pria. Tampar. Begitu kata-kata Wang Meng jatuh, Long Chen mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Dia benar-benar menamparnya, tanpa ragu atau ragu. Wang Meng, setelah ditampar, menatap Long Chen dengan tak percaya. Long Chen, bagaimanapun, berkata dengan tegas, tidak peduli bagaimana Anda berperilaku buruk di depan saya telah menghindarkan Anda dari pertimbangan bahwa itu Anda adalah seorang wanita, tetapi ingatlah untuk tidak melewati batas saya. Wanita saya tidak boleh dihina oleh siapapun, dengan kata-kata atau tindakan, atau saya akan membuat mereka menyesalinya. Wang Meng, menyentuh pipinya yang terbakar, dengan bingung berjongkok di tanah dan, seperti seorang gadis kecil, mulai menangis dengan keras. Xia Ling, yang tergerak oleh kata-kata Long Chen, mau tidak mau terjebak di antara tawa dan air mata. Kamu bisa mengatasinya, aku akan kembali ke perusahaan untuk menangani beberapa hal. Xia Ling tersenyum kecut dan pergi. Long Chen menyaksikan tangisan Wang Meng semakin keras, semakin kesal, nyahlah, taktikmu yang kurang ajar tidak akan berhasil padaku. Aku tidak peduli, aku sudah sampai sejauh ini, kehilangan muka, dan bahkan tertabrak olehmu. Jika saya menyerah sekarang, saya lebih baik mati, teriak Wang Meng dengan keras. Apakah kamu bertekad untuk tidak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya? Long Chen bertanya. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan menghantuimu setiap hari, hanya menghantuimu, teriak Wang Meng dengan keras. Baiklah, ikut aku, kata Long Chen. Mendengar hal ini, Wang Meng, yang merasa sangat dirugikan, tiba-tiba merasa gembira. Dia pikir Long Chen akhirnya akan setuju. Jadi dia mengikuti di belakang Long Chen ke aula besar yang telah selesai dibangun. Long Chen secara khusus menginstruksikan agar tidak ada yang diizinkan di dekat aula ini. Wang Meng, pemberani seperti dia, tidak menyadari beratnya situasi dan mengikuti Long Chen ke aula. Jadi, apakah kamu akan setuju? Apapun kondisi yang Anda miliki, katakan saja, Wang Meng menatap Long Chen. Long Chen berbicara dengan suara yang dalam, saya akan memberitahu Anda untuk terakhir kalinya, apapun metode yang Anda gunakan, saya tidak akan pernah mengajarkan alkimia kepada siapapun dari kuil Dewa Surgawi. Tindakan Anda, baik mewakili kuil Dewa Surgawi atau diri Anda sendiri, telah secara serius mengganggu kehidupan pribadi dan pekerjaan saya. Saya harap Anda bisa berhenti membuat gangguan pada diri sendiri dan berhenti mengganggu saya. Bisakah kamu melakukan itu? Aku akan mengatakannya lagi, jika kamu tidak setuju, apapun yang kamu lakukan padaku, aku tidak akan menyerah, kata Wang Meng dengan gigi terkatup. Dia memiliki obsesinya sendiri. Hanya jika Long Chen setuju untuk mengajarkan alkimia pengobatan kuno, Ning Senji akan setuju untuk menunda pernikahan selama 2 bulan, memberinya kesempatan untuk menemukan cara untuk membatalkan pernikahan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar Long Chen membuatnya jijik atau mencoba mengusirnya, dia tidak akan pergi. Long Chen juga marah dengan sikap keras kepala Wang Meng. Dia tiba-tiba mencengkeram leher Wang Meng dan mengancam, jika kamu tidak menurut, aku benar-benar akan membunuhmu. Saya lebih baik mati daripada pergi, Wang Meng berjuang untuk mengatakannya. Long Chen meningkatkan cengkeramannya. Wang Meng berjuang untuk bernapas, terengah-engah. Jika Anda ingin pergi dan tidak pernah kembali, berkedip 2 kali. Kalau tidak, saya akan mengirim Anda ke akhirat, kata Long Chen tegas. Setelah mendengar ini, Wang Meng menolak untuk berkedip, bahkan tidak sekalipun. Long Chen tahu bahwa itu jika dia tidak melepaskannya sekarang, Wang Meng pasti akan mati. Melihat pupil Wang Meng mulai membesar, Long Chen melepaskan cengkeramannya.
Wang Meng segera mulai batuk keras dan butuh beberapa saat untuk mengatur napasnya. Kamu benar-benar gila, kata Long Chen dengan marah. Kamu tidak bisa melakukannya, kan? Apalagi yang kau punya? Silakan, aku tidak takut padamu, cibir Wang Meng. Jangan memprovokasi saya, atau Anda akan menyesalinya, kata Long Chen. Saya sengaja memprovokasi Anda setuju, atau Anda membunuh saya, Wang Meng memelototi Long Chen, dia sepertinya tidak takut padanya. Tapi Wang Meng sama sekali tidak menyadari konsekuensi dari kemarahan Long Chen. Tiba-tiba, Long Chen mengulurkan tangan dan menarik Wang Meng ke dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Wajah Wang Meng memerah. Karena kamu tidak akan pergi dan bersikeras untuk tidak tahu malu, maka mari kita beri kamu pengalaman yang berbeda, cibir Long Chen. Kamu gila, kamu punya istri, jangan lakukan ini, kata Wang Meng keras. Jika kamu takut, belum terlambat untuk pergi sekarang, aku tidak memaksamu, kata Long Chen. Jangan pernah memikirkannya, kata Wang Meng menantang, mengira Long Chen hanya membuat ancaman kosong lagi. Tapi kemudian, Long Chen tiba-tiba menjambak rambutnya, memaksanya berlutut di hadapannya. Bab 348. Kekejaman. Wang Meng dipaksa berlutut, tapi dia tampak sangat bingung. Apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Meng menatap Long Chen. Aku akan menanyakanmu sekali lagi, maukah kamu pergi? Jika kamu pergi sekarang, segera, aku akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi jika Anda bersikeras untuk keras kepala, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Long Chen berbicara dengan tegas. Sudah berapa kali aku mengatakannya? Saya tidak akan pergi, saya sama sekali tidak akan pergi. Anda telah memaksa saya untuk berlutut sekarang. Jika saya pergi setelah semua ini, wajah apa yang akan saya tinggalkan untuk hidup? Aku tidak akan pergi. Wang Meng berteriak keras. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Jika Anda tidak pergi, Anda mungkin benar-benar merasakan apa itu penghinaan. Long Chen menatap Wang Meng. Bawa saja, aku, Wang Meng, akan bertahan sampai akhir. Wang Meng berteriak keras. Bodoh yang keras kepala, maka aku tidak akan sopan lagi. Long Chen tiba-tiba melepaskan ikat pinggangnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Wang Meng. Jauh kemudian, ketika Wang Meng berjalan keluar dari kuil, dia terus muntah-muntah. Sambil berjalan keluar, dia mengutuk dengan keras, Long Chen, kamu cabul, menjijikkan. Ada kolam di sana, bilas mulutmu di sana. Long Chen berkata sambil tersenyum. Wang Meng dengan panik bergegas ke kolam dan dengan gila membilas mulutnya. Setelah berjuang selama lebih dari 10 menit, dia berbalik dengan mata merah dan menatap tajam ke arah Long Chen. Long Chen mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah pilihanmu sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tertarik padamu sejak awal. Jika Anda masih bersikeras untuk mengikuti saya tanpa malu-malu, lain kali mungkin bukan hanya ini. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Wang Meng, mengabaikan segalanya, menyerang Long Chen, melepaskan kekuatan sejatinya. Sebagai seorang kultivator, kultivasinya lebih dari cukup untuk menghadapi seorang Grandmaster seni bela diri. Tapi menghadapi Long Chen, dia masih terlalu rendah, hampir tidak cukup. Long Chen dengan tenang menangani serangan Wang Meng, dan tidak peduli seberapa keras Wang Meng mencoba, dia sama sekali tidak bisa menggerakkan Long Chen. Setelah menyadari dia tidak bisa mengalahkan Long Chen, Wang Meng menangis dan menangis di tanah. Kali ini benar-benar menangis memilukan. Sementara Wang Meng menangis, seorang kepala insinyur yang bertanggung jawab untuk membangun rumah besar Xia datang dan berkata kepada Long Chen, bos, pembangunannya belum selesai. Sial jika seseorang menangis di lokasi konstruksi, itu tidak disukai. Tolong coba hentikan dia menangis di sini. Baiklah. Long Chen melangkah maju, mengambil Wang Meng, dan berjalan keluar. Wang Meng meronta-ronta dan mencakar, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Pada akhirnya, dia dibawa oleh Long Chen keluar rumah besar Xia. Long Chen dengan santai melemparkan Wang Meng ke tanah dan berkata sambil tersenyum tipis, jika Anda suka menggunakan mulut makan Anda untuk terlibat dalam berbagai jenis dialog dengan saya, maka saya benar-benar menyambut Anda untuk datang. Pikirkan baik-baik. Dengan itu, Long Chen berhenti memperhatikan Wang Meng dan masuk ke dalam sendirian. Wang Meng tidak mengikutinya. Karena kali ini, Long Chen benar-benar telah membatalkan harapannya. Dia berpikir bahwa itu Long Chen tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya. Tapi di aula besar itu, belum. Memikirkan adegan itu, Wang Meng tanpa sadar meludah. Merasa jijik, namun pada saat yang sama anehnya demam dan sangat marah, Wang Meng berpikir, bajingan terkutuk, aku akan membuatmu membayar kembali 100 kali lipat suatu hari nanti. Wang Meng mengertakkan giginya saat dia berbalik untuk pergi. Segera setelah itu, dia menemukan Ning Senji. Ning Senji,
bersama dengan Yao Lao dan Wu De, semua menatap Wang Meng dengan penuh harap. Meng Meng, bagaimana kemajuannya? Ning Senji bertanya dulu. Jangan panggil aku Meng Meng. Panggil saja aku Wang Meng. Memanggilku Meng Meng membuatku merasa jijik. Wang Meng berteriak, kemarahannya berkobar. Dia merasa bahwa itu jika bukan karena Ning Senji, Long Chen tidak akan menggertaknya seperti ini. Meskipun dia tidak benar-benar kehilangan kesuciannya, itu masih merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan. Melihat betapa marahnya Wang Meng, Ning Senji langsung curiga bahwa dia telah diintimidasi. Wang Meng, apakah Long Chen itu melakukan sesuatu padamu? Ning Senji bertanya dengan serius. Jika dia melakukan sesuatu padaku, maukah kamu membunuhnya untukku? Maukah kamu? Wang Meng bertanya. Baiklah. Ning Senji berkata, jika dia benar-benar menggertakmu, Meng Meng, yakinlah, aku pasti akan membunuhnya untukmu. Dia sudah membuli saya. Pergi dan bunuh dia. Lupakan tentang alkimia. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan segera menikahimu. Bagaimana dengan itu? Wang Meng menatap Ning Senji. Ning Senji sejenak kehilangan kata-kata. Melihat Ning Senji tidak menanggapi, Wang Meng dengan marah menyatakan, kamu sendiri yang berurusan dengan Long Chen, aku tidak melayani lagi. Jangan katakan itu. Ning Senji berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan serius, Wang Meng, aku tahu kamu bercanda. Jika Anda benar-benar diintimidasi, Anda pasti tidak akan terlihat seperti ini. Anda sedang menguji saya. Ah, tapi itu tepat bagimu untuk mengujiku. Bagaimana dengan ini, Wang Meng, saya tahu Anda tidak tertarik pada saya. Metode apapun yang Anda gunakan, jika Anda dapat menangani Long Chen dan membuatnya mengajari alkimia Yao Lao, maka saya akan berinisiatif untuk membatalkan pertunangan kita, bagaimana dengan itu? Apakah kamu yakin? Wang Meng bertanya dengan skeptis. Tentu, aku memang mencintaimu, tapi, bagaimanapun juga, melon yang dipaksakan tidak manis. Namun, semua ini bergantung pada kesuksesan Anda. Jika Anda gagal, maka pertunangan yang ditetapkan oleh kuil Dewa Surgawi dan keluarga Wang Anda akan tetap berlaku, dan saya tidak punya alasan untuk memutuskan pertunangan tersebut. Kata Ning Senji. Wang Meng berbalik dan pergi. Ning Senji melihat sosoknya menghilang, senyum dingin melengkung di sudut mulutnya. Tuan muda, jika dia benar-benar berhasil, apakah kamu benar-benar akan memutuskan pertunangannya? Wu De bertanya dengan lembut. Ning Senji mengangguk sedikit, berkata, saya benar-benar akan memutuskannya, karena satu-satunya cara dia bisa berhasil adalah dengan menyerahkan dirinya kepada Long Chen, membiarkan Long Chen bersenang-senang dengannya. Karena dia sudah hancur, bagaimana mungkin aku bisa menikahinya? Namun, tidak akan terlalu buruk untuk menganggapnya sebagai selir untuk diajak bermain. Sayang sekali, tunangan saya yang belum pernah saya sentuh, akhirnya dinikmati oleh Long Chen. Pencapaian besar membutuhkan pragmatisme, Tuan muda, Anda harus lebih memikirkan hal ini. Setelah kami berhasil mengembangkan pil harta karun surgawi, maka Anda akan sepenuhnya memiliki otoritas di kuil Dewa Surgawi. Karena eliksir, Anda dapat terus menciptakan orang-orang kuat yang hanya setia kepada Anda. Di masa depan, seluruh kuil Dewa Surgawi akan menjadi milik Anda, seorang wanita tidak berarti. Petik 2. Yao Lao tertawa dan berkata. Yao Lao mengatakan yang sebenarnya, itu hanya sedikit kengganan. Saya tidak akan benar-benar menentang Long Chen untuk Wang Meng. Long Chen sekarang menjadi mercusuar harapanku. Tuan muda, saya memang memiliki kekhawatiran. Bagaimana jika Wang Meng sadar dan tidak mau membantu Anda lagi? Wu De bertanya. Dia tidak akan berani. Kata Ning Senji. Jika dia berani melakukan itu, berarti dia masih suci. Karena dia murni, maka aku tidak keberatan menikahinya. Sedikit yang mereka ketahui, percakapan ini didengar dengan jelas oleh Wang Meng, yang berdiri di pintu masuk koridor. Pada saat ini, hati Wang Meng diliputi perasaan campur aduk. Realitas memang sangat kejam. Ning Senji, yang terus-menerus menyatakan cintanya, hanyalah seorang munafik. Dia pikir dia pintar, menegosiasikan kesepakatan win-win dengan Ning Senji. Tapi sekarang, Wang Meng menyadari bahwa dia hanyalah orang bodoh yang dimanipulasi oleh orang lain. Ning Senji, Wang Meng, kalian berdua tidak baik. Aku akan membuatmu menyesali ini. Wang Meng mengertakkan gigi dan melangkah, meninggalkan gedung untuk mencari Long Chen lagi. Bab 349. Disalahpahami. Wang Meng, mendidih karena marah, sekali lagi mengunjungi rumah besar Xia. Long Chen, melihat Wang Meng begitu keras kepala, membawanya ke ruangan gelap lagi. Tapi saat Long Chen hendak bergerak, Wang Meng dengan tenang berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan. Pada akhirnya, setelah bertemu Ning Senji, bajingan itu, dia tidak melihatku sebagai pribadi. Dia ingin memanfaatkanku untuk merayumu. Dia juga mengatakan bahwa jika saya menggunakan tubuh murni saya untuk berhasil menggoda Anda agar melepaskan seni alkimia, dia tidak akan menikahi saya tetapi memperlakukan saya sebagai mainan.
Jika saya gagal, maka dia akan menikah dengan saya. Bagaimanapun, saya berada di jalan buntu. Jadi, lakukan apapun yang Anda suka. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian pergi, bahkan jika aku menjadi hantu. Petik 2. Kamu murni. Long Chen menatap Wang Meng. Jika aku tidak murni, lalu apa aku di matamu? Wanita seperti apa aku ini? Napas Wang Meng semakin cepat, meradang karena marah. Long Chen melambaikan tangannya, tersenyum ringan, aku benar-benar tidak menyangka kamu suci, aku juga tidak menyangka Ning Senji adalah tunangan Mue. Sekarang setelah kamu tahu, belum terlambat. Aku tunangannya, dia tidak berani mengancammu secara langsung, jadi dia mengirim tunangannya untuk merayumu tanpa memperhatikan martabatnya sendiri, haha, sungguh menggelikan. Wang Meng mengejek. Saya bersimpati dengan kesulitan Anda, tapi itu bukan alasan untuk terus mengganggu saya, kata Long Chen acuh tak acuh. Saya mengerti, jawab Wang Meng. Kamu sama seperti Ning Senji itu. Dia tidak berani memprovokasi Anda dengan mudah, dan Anda tidak berani menyinggung perasaannya, bagaimanapun juga, dia mendapat dukungan dari kuil Dewa Surgawi. Saya tidak datang hari ini untuk terus mengganggu Anda tentang mengajarkan alkimia medis kuno itu, tetapi untuk memberitahu Anda, saya harap Anda akan tetap teguh dan tidak pernah membiarkan Ning Senji berhasil. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka lakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda menghina saya akan bunuh diri dan mengakhiri semuanya, menjadi roh pendendam untuk membalas dendam. Petik 2. Apakah ada kemungkinan? Long Chen bertanya sambil tersenyum, itu bahkan sebagai roh jahat kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Lalu apa? Wang Meng sangat marah. Long Chen menatap Wang Meng dengan senyum jahat, lihatlah dirimu, halus dan lembut, lekuk tubuh di semua tempat yang tepat, kamu benar-benar menyedihkan, jadi bagaimana kalau kita saja? Long Chen melangkah lebih dekat ke Wang Meng. Ketakutan, Wang Meng memejamkan mata, gemetar ketakutan. Tapi setelah menunggu lama, mimpi buruk yang diantisipasi tidak kunjung datang. Long Chen berhenti di jalurnya, terkekeh, kamu bisa pergi. Karena kamu telah mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan merepotkanmu lebih jauh. Tapi aku ingin merepotkanmu, kata Wang Meng. Kemarin, kamu memaksaku melakukan itu, aku tidak puas, kamu berhutang maaf padaku. Apa yang saya lakukan kemarin? Tidak ada yang terjadi, kata Long Chen. Wang Meng mengatupkan giginya karena marah, kamu membuatku berlutut di hadapanmu dan kemudian kau. Apa yang saya lakukan? Bukankah kamu masih utuh? Aku tidak menyentuhmu. Saya, Long Chen, adalah orang yang berprinsip. Long Chen menyatakan dengan percaya diri. Kamu bajingan. Wang Meng menangis. Tidak dapat menang baik dengan kekuatan atau argumen, Wang Meng merasa benar-benar putus asa. Long Chen memandang Wang Meng, melihat beberapa aspek yang menyedihkan dalam dirinya, dan sedikit belas kasihan muncul. Kemarin saya tidak menyadari apa yang Anda alami, saya hanya tahu Anda terus-menerus tidak kooperatif, itulah sebabnya saya melakukan apa yang saya lakukan. Jika Anda bersikeras-keras kepala hari ini, saya akan mengulangi apa yang terjadi kemarin. Jangan katakan itu tidak menyenangkan, Anda memiliki bakat, dan Anda mungkin bisa beradaptasi dengan cepat dan menjadi sangat tangguh. Long Chen berkata dengan senyum tipis. Kamu menjijikkan. Wang Meng dengan keras membalas, wajahnya memerah karena marah. Aku lebih baik mati daripada melakukannya untukmu lagi. Kamu datang kepadaku hari ini, dan kamu siap untuk diintimidasi sekali lagi. Ini menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati Anda menyukai saya dan sebenarnya tidak membenci apa yang terjadi, bukan? Kamu menyemburkan omong kosong. Baiklah, cukup bicara. Lupakan permintaan maafnya, aku, Long Chen, tidak akan mudah meminta maaf kepada siapapun dalam hidup ini. Adapun Ning Senji, saya tidak akan menyerahkan seni alkimia kepada mereka. Jika mereka berpikir untuk merebutnya dengan paksa, apalagi Ning Senji, bahkan jika itu adalah kuil Dewa Surgawi, saya akan mencabutnya sepenuhnya. Long Chen berbicara ringan, matanya semakin dingin. Kamu, Anda tidak takut dengan kuil Dewa Surgawi? Wang Meng bertanya. Apa itu kuil Dewa Surgawi? Saya tidak pernah menganggapnya serius, kata Long Chen begitu saja. Mata Wang Meng berbinar seolah-olah dia telah menemukan garis hidup dan tiba-tiba meraih lengan Long Chen, biarkan aku membantumu. Bantu aku dengan apa? Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Wang Meng mengulurkan tangan dan meraih sabuk Long Chen. Long Chen tertegun sejenak, lalu dengan cepat turun tangan. Jika sudah kemarin, Long Chen akan sangat bersedia. Tapi Wang Meng hari ini berbeda dari kemarin. Long Chen tidak ingin memanfaatkan Wang Meng. Dalam pandangannya, Wang Meng pasti tidak berasal dari latar belakang biasa, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah gadis yang menyedihkan. Menggertak gadis seperti itu bukanlah tindakan pria sejati. Kamu tidak perlu melakukan ini, Long Chen melepaskan Wang Meng dan berkata dengan tegas, berhentilah menargetkanku, dan aku dapat membantumu menyingkirkan keterikatan Ning Senji tanpa syarat.
Anda tidak harus menikah dengannya. Mata Wang Meng berbinar, benarkah? Sungguh, jawab Long Chen, saya tetap harus berurusan dengan kuil Dewa Surgawi, membantu Anda di sepanjang jalan bukanlah masalah. Kau tidak membenciku. Wang Meng menatap Long Chen. Bagaimana aku bisa tahan membenci seseorang dengan wajah yang begitu manis? Terutama, keterampilan Anda sebenarnya cukup bagus, haha. Long Chen menggoda. Kamu menjijikkan. Wang Meng merasa sangat malu sehingga dia berharap bisa menemukan lubang untuk dijelajahi. Baiklah, aku harus pergi keluar dan memeriksa semuanya. Jika Anda ingin pergi, pergilah, jika tidak, jangan ganggu saya. Long Chen berkata sambil tersenyum. Lalu kamu tidak menginginkannya lagi? Wang Meng bertanya dengan bisikan malu-malu, aku bersedia membantumu sekarang. Long Chen berhenti sebentar di langkahnya, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan keluar dari kuil. Wang Meng memperhatikan sosok Long Chen yang mundur, tidak dapat melihatnya sejenak. Pria ini secara dominan memaksanya melakukan hal-hal tertentu kemarin. Tapi hari ini, ketika dia secara sukarela membantunya, dia pergi begitu saja. Mengapa? Wang Meng merenung dalam-dalam. Pasti karena, kemarin aku adalah musuh di matanya, jadi dia tidak keberatan. Tapi sekarang, setelah aku mengakui segalanya, dia bersimpati padaku, dia baik kepada mereka yang bukan musuhnya, ya, pasti begitu. Wang Meng bergumam pada dirinya sendiri. Untuk sesaat, emosi Wang Meng menjadi rumit, dan dia mengikuti Long Chen keluar dari kuil. Long Chen sibuk selama sehari di rumah besar Xia, bergerak kemana-mana untuk mengajar, memastikan bahwa itu semuanya tertata dengan baik. Wang Meng mengikuti Long Chen sepanjang hari juga, yang menyebabkan beberapa kesalahpahaman di antara para pekerja. Bos Long, ipar perempuanmu telah mengikutimu untuk sementara waktu sekarang, dia mungkin memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. Seorang pekerja berkata sambil tersenyum. Kakak ipar. Long Chen terkejut. Wang Meng tersipu dan buru-buru melambaikan tangannya, aku bukan istrinya. Siapa yang akan percaya itu? Kalian berdua terlihat sangat serasi. Setelah mengatakan itu, pekerja itu pergi sambil tertawa dengan dua pipa baja di atas bahunya. Long Chen berbalik untuk menatap Wang Meng, lihat, dengan mengikutiku seperti ini, kita telah disalahpahami. Biarkan mereka salah paham, saya tidak takut, Anda, dengus Wang Meng mengejek, jika istri Anda mengetahui bahwa Anda telah berkeliaran dengan seorang gadis cantik sepanjang hari, apakah Anda harus berlutut di keyboard malam ini? Wang Meng mengejek. Kamu, seorang gadis cantik. Long Chen menatap Wang Meng dengan setengah tersenyum. Ada apa? Bukankah kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa aku manis? Bab 350. Bahaya. Saya hanya mengatakannya begitu saja, apakah Anda benar-benar menganggapnya serius? Kamu pikir kamu sangat manis. Long Chen melirik Wang Meng, cukup tenang. Wang Meng tercengang. Kemudian, air mata tiba-tiba berkumpul di matanya yang indah, mengancam akan meluap. Jangan menangis, aku hanya bercanda. Long Chen dengan cepat berkata. Dia benar-benar tidak tahan melihat Wang Meng menangis. Wang Meng mengepalkan tinjunya dan berbisik, kamu baru saja mengucapkan kata-kata itu, dan sekarang kamu akan membalasnya. Jadi, maukah Anda juga menepati janji Anda untuk membantu saya menyingkirkan Ning Senji? Itu, ya, tidak pasti. Long Chen menggoda. Merintih, Wang Meng tiba-tiba menangis dan mulai membuat daftar semua kejahatan Long Chen. Terutama penghinaan yang dia tanggung demi Long Chen, dia juga menumpahkannya. Dengan tergesa-gesa menutupi mulut Wang Meng, Long Chen terjebak di antara tawa dan air mata, diam saja, ya. Itu hanya lelucon, saya bilang saya akan membantu Anda, dan saya pasti akan melakukannya. Wang Meng tampak kaget, lalu menyadari apa yang sedang terjadi. Dia akhirnya mengerti apa yang ditakuti Long Chen. Dia takut dia membocorkan rahasia tentang hal semacam itu yang telah mereka lakukan bersama di siang bolong di depan semua orang. Ingat apa yang kamu janjikan. Wang Meng mendengus dingin. Wang Meng, lalu mengapa kamu tidak membantuku juga? Apa itu? Wang Meng bertanya. Setelah berpikir sejenak, Long Chen berkata, Ning Senji tidak berguna, mencoba menggunakanmu untuk melawanku, tapi dia tidak tahu kamu sudah berubah menjadi mantel. Jadi, Anda bisa membuat hal-hal sulit baginya sebagai balasannya, itu akan membantu saya juga. Bagaimana dengan itu? Aku tidak akan kembali, aku benar-benar tidak ingin melihat wajah menjijikkan Ning Senji itu. Wang Meng berkata, baiklah, kita tidak akan pergi, kata Long Chen sambil tersenyum. Wang Meng terkejut dengan sikap Long Chen. Jika itu Ning Senji, dia pasti akan mencoba setiap trik dalam buku untuk membuatnya pergi, mengancamnya, memaksanya pergi. Tapi Long Chen tidak melakukan itu, dan kontrasnya menjadi sangat jelas. Aku akan pergi, katakan saja apa yang harus kulakukan. Wang Meng bertanya pada Long Chen. Kamu baru saja bilang kamu tidak akan pergi,
kamu para wanita berubah pikiran begitu cepat, itu benar-benar sesuatu. Long Chen terkekeh. Pikirkan urusanmu sendiri. Wang Meng memalingkan kepalanya. Long Chen tertawa, sebenarnya, ini cukup sederhana. Saya akan menulis teknik alkimia palsu, dan Anda dapat membawanya kembali ke Ning Senji, membiarkan mereka mengacaukannya, dan mencegah mereka mengganggu saya. Bagaimana dengan itu? Apakah mereka akan mempercayainya? Apakah mereka percaya itu terserah mereka, kata Long Chen. Kalau begitu, tulislah, dan aku pasti akan menyelesaikannya, kata Wang Meng. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Long Chen berbalik untuk mencari kertas dan pena. Setengah jam kemudian, Long Chen telah menulis sesuatu, menyerahkannya kepada Wang Meng, dan berkata, hal ini cukup menarik, jika dukun itu mencobanya, dia pasti akan menjadi gila karena obsesi. Bagaimana Anda meyakinkan mereka terserah Anda? Itu mudah, Wang Meng segera menelepon Ning Senji, dan segera setelah koneksi dibuat, dia berkata, kesepakatan sudah selesai. Ah, benarkah? Ning Senji skeptis. Sungguh, harganya adalah pertama kalinya saya bersama Long Chen, ditambah lagi, Anda harus membayarnya 1 miliar. Wang Meng berkata dengan serius. Ning Senji tercengang. Apakah pertama kalinya Wang Meng ditambah 1 miliar benar-benar sepadan dengan kesepakatannya? Mata Ning Senji tiba-tiba memerah karena cemburu memikirkan sosok sempurna Wang Meng. Apakah kamu bahkan mendengarkanku? Wang Meng bertanya. Saya mendengarkan, beritahu Long Chen bahwa saya bisa memberinya miliaran. Katakan padanya untuk datang dan mengajar Medicine Elder terlebih dahulu. Kata Ning Senji dengan gigi terkatup. Dia telah mencatat misteri alkimia, selama uangnya ada, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda, kata Wang Meng. Baiklah, rekening banknya masih sama seperti dulu, kan? Kirim saja uangnya, kata Long Chen dari samping. Oke, Tuan Long, senang berbisnis. Ning Senji menutup telepon. Setelah mentransfer miliaran ke Long Chen, ekspresi Ning Senji menjadi agak galak. Tuan muda, tidak perlu ada kemarahan. Wang Meng akan segera kembali dengan membawa barang-barangnya. Kamu bisa memeliharanya dan bermain dengannya sebentar untuk melepaskan ketegangan. Penatua pengobatan segera berkata, aku ingin Wang Meng tahu bahwa aku lebih kuat dari Long Chen itu. Kata-kata Ning Senji sepertinya muncul dengan gigi terkatup. Sementara itu, setelah menerima uang itu, Long Chen berkata kepada Wang Meng, jadi orang itu saat ini berada di perusahaan biologi Dewa Surgawi. Ya, dia ada di dalam, jawab Wang Meng. Setelah kamu turun, kirimkan lokasimu padaku. Kemudian Anda bisa naik, kata Long Chen. Lakukan saja, kata Long Chen sambil tersenyum. Dia menyuruh Wang Meng melakukan ini sebagai tindakan pencegahan jika terjadi keadaan darurat. Wang Meng, tanpa berpikir panjang, melambai dan pergi. Setelah mencapai dasar bangunan yang menampung Heavenly God Biological Company, Wang Meng masih mengirimkan lokasinya ke Long Chen. Kemudian, naik lift, dia tiba di lantai tempat perusahaan itu berada, menemukan Medicine Elder dan yang lainnya, dan menyerahkan alkimia. Medicine Elder tidak sabar untuk mendapatkan alkimia itu. Dia sangat bersemangat dan segera duduk di tanah untuk mulai mempelajarinya. Ning Senji, sementara itu, menatap Wang Meng dan bertanya dengan nada berat, apakah Long Chen sudah mengambil pertama kalinya? Dia sudah, kata Wang Meng, jadi apa? Jika saya tidak perawan lagi, apakah Anda masih akan menikah dengan saya? Menikahimu? Ning Senji mencibir dengan dingin, bagaimana mungkin aku, Ning Senji, menikahi pelacur kotor? Namun, karena Anda sudah kotor, mungkin juga. Tahan pikiran itu, aku harus menggunakan kamar kecil. Saya harus mengambil yang besar. Di mana itu? Wang Meng menyela Ning Senji. Kata Ning Senji dengan wajah gelap. Karena itu, yang besar, Ning Senji ragu-ragu untuk mengambil tindakan apapun. Lagi pula, jika dia melakukan sesuatu sekarang dan semuanya berubah, itu akan menjijikkan. Dengan cepat memasuki kamar kecil, Wang Meng mengirim pesan ke Long Chen dengan kecepatan kilat. Dia memiliki firasat bahwa itu Ning Senji memendam niat buruk. Setelah menerima pesan mara bahaya Wang Meng, Long Chen segera bergegas menuju Heavenly God Biological Company. Di perusahaan biologi Dewa Surgawi, Ning Senji menunggu selama 3 menit sebelum mengetuk pintu kamar kecil. Apakah kamu belum selesai? Cepatlah. Mengapa terburu-buru? Menyingkirlah. Wang Meng mengutuk. Kamu pelacur, mencoba mengulur waktu, aku mengerti. Bang! Ning Senji menendang pintu hingga terbuka. Saat pintu terbuka, Ning Senji melihat Wang Meng tidak menggunakan kamar kecil. Dia mengerti bahwa dia memang mengulur waktu. Apa yang kamu coba lakukan? Wang Meng agak takut. Apa yang saya coba lakukan? Ning Senji mencibir jahat, kamu cukup pintar, kamu sudah tahu aku ingin menidurimu, ya. Itu benar, seperti yang Anda pikirkan. Sejak Long Chen memilikimu, mengapa tidak membiarkanku beberapa putaran? Saat dia berbicara, Ning Senji menerjang Wang Meng.
Wang Meng dengan cepat berjongkok dan bergegas di bawah Ning Senji, menyebabkan dia meleset. Kemudian, dia berlari menuju pintu, mencoba melarikan diri. Tapi Ning Senji cepat dan lebih unggul dari Wang Meng. Dengan langkah cepat, dia mengejar Wang Meng dan meraih pergelangan tangannya. "Bui, lepaskan aku." Wang Meng terkejut, geram, dan ketakutan. "Turun. Menurutmu aku akan mundur? Meng, patuh saja, dan biarkan aku memujamu dengan baik. Saya pasti lebih baik dari Long Chen itu. Aku akan membuatmu merasa sangat baik." Ning Senji berbicara dengan mulut penuh kata-kata kotor. "Tuan muda ketiga, lalu aku akan pergi keluar." Wu De berkata sambil tersenyum menawan. "Tidak perlu. Tetap di sana dan perhatikan. Ini akan memberi Meng kami pengalaman khusus." Mengecilkan hati Ning Senji. Mata Wu De berbinar kegirangan. Bahkan jika dia tidak bisa bergabung secara pribadi, melihat wanita cantik seperti Wang Meng akan sangat menyenangkan. Wang Meng berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan Ning Senji. Riip. Pakaiannya dengan cepat terkoyak, dan pakaian dalam hitamnya terkena udara. Desis. Ning Senji menarik napas tajam, sangat agung. "Kamu binatang buas. Aku membantumu, dan beginilah caramu membalasku. Kamu pasti tidak akan mati dengan baik." Wang Meng berteriak dengan marah. "Aku sedang menghadiahimu sekarang. Untuk diberkati oleh saya, Ning Senji, ini adalah kekayaan yang telah Anda kembangkan di kehidupan sebelumnya. Ayo, sayang." Ning Senji merobek celana Wang Meng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.